Halo teman-teman, assalamualaikum, selamat pagi. Pagi-pagi di pekarangan rumah teman-teman. Ini aku mau nengokin tanaman sekaligus mau petik nanas. Nanas tuh kayaknya udah cukup menguning karena udah beberapa hari sengaja aku biarkan ya biar menguning di pohon. Ini aku lihat tanaman timun. Ini timun sama dengan di belakang rumah itu aku tanam, yang aku pindah tanam itu ya teman-teman. Tapi sekitar 4 harian mungkin aku pindah dan aku selalu tengokin daunnya itu habis dimakanin hewan, jadi beberapa itu gagal dan mungkin nanti aku mau ganti ya karena daunnya parah teman-teman. Dan ini yang di samping rumah ini masih bagus meskipun daunnya belum besar-besar tapi masih utuh dan pertumbuhannya itu bagus teman-teman. Yang di belakang tuh banyak yang rusak. Di sini ada semayan dan aku mau lihat gambas. Jadi beberapa hari ini tuh gambasnya punya jodoh teman-teman ya, karena bunga jantannya itu ada bersamaan dengan bunga betina, jadi bisa terjadi penyerbukan. Dan alhamdulillah ada beberapa gambas atau oyong itu udah pada jadi ya. Awalnya aku ini 2 yang berhasil, ada 1 di belakang dan di belakang juga ada beberapa yang udah jadi lagi. Nah ini untuk update tanaman pare ya. Waktu itu benih dari belakang ya teman-teman, dari belakang rumah ini pada numbuh. Nah kemarin itu kan benihnya itu aku nggak jemur dulu ya, jadi begitu aku panen aku ambil dari pare yang merah, terus aku langsung semai. Nah sebenarnya kalau habis panen benih itu bagusnya dijemur dulu ya teman-teman biar nggak busuk. Memang aku punya itu langsung aku semai karena benihnya cuman sedikit, jadi ya udah aku semai aja langsung. Aku ada beberapa benih itu biasanya aku biarkan dulu mengering ya, meskipun nggak dijemur di terik matahari, tapi biasanya aku letakkan di dekat kaca yang kira-kira kena sinar matahari dulu teman-teman, jadi nggak langsung tanam. Ini alhamdulillah untuk parenya mudah-mudahan bagus ya. Dan ini kol seperti yang kemarin, ada stek baru dan yang stek lama ya, ada 3 kalau nggak salah yang stek lama, 4 yang stek lama. Untuk tanaman luvanya juga kemarin itu kan ada beberapa udah dibantu penyerbukan ya teman-teman, karena memang ini bersamaan juga. Ini nggak tahu berhasil atau enggak. Biasanya kalau berhasil itu langsung perkembangannya tuh cepat terlihat gitu teman-teman. Ini ada 1 di sini dan di ujung sana juga ada, di sebelah sana ya. Yang di sebelah sana kayaknya membesar, udah kelihatan banget. Nah ini ada 2 di sini teman-teman. Ini matahari pagi ya, ada 2 di sini tapi nggak tahu berhasil 2 enggak. Ini 1 ya, ini 1 teman-teman, yang ini 1, yang ini kayaknya berhasil ini. Jadi nggak tahu faktor apa yang menyebabkan gagal atau belum cepat berkembangnya setelah polinasi. Tapi biasanya tuh begitu teman-teman, kalau setelah 1 hari atau 2 hari penyerbukan dia itu langsung cepat membesar teman-teman ya. Dan apa namanya, besarnya sama ya dari ujung ke ujung, nggak kayak yang tadi sebelumnya itu kan hanya bagian atasnya aja yang membesar. Nah ini kalau diperhatikan yang besar cuma bagian ini. Biasanya itu nanti bentuknya nggak lurus besar gitu teman-teman, nggak seimbang besarnya. Jadi beberapa tanamanku ya alhamdulillah bunganya ketemu jodoh. Ini juga kemarin ada penyerbukan, insya Allah jadi untuk gambas dan luva itu sama ya teman-teman, cuma beda nama dan bentuknya, tapi untuk rasa menurut aku sama. Di sini tuh tanaman rambat
ada campur ya, ada kacang panjang, timun, dan buncis juga ada. Karena kemarin itu di sini cuma nanamnya sedikit aja, cuman beberapa pohon. Jadinya planter bagnya ini bukan kecampur ya, tapi berderet. Jadinya tanaman rambatnya ya saling kait mengkait gitu, bercampur di sini. Kalau untuk kacang panjang dan buncis ya tumbuh seperti biasa, berbunga kalau memang berhasil. Tapi untuk timun tetap sama, biasanya dibantu untuk polinasinya. Ada yang hijau-hijau, cabai keriting, cabai besar keriting nih teman-teman. Cantik ya. Mudah-mudahan bisa sampai merah. Melinjonya, daun melinjo juga banyak tunas baru. Nah, kita mau lihat gambas yang ada di sini teman-teman. Kemarin sore itu malah berbalik ya. Biasanya tuh paling banyak yang betina teman-teman, tapi baru hari kemarin itu bunga jantan, bunga betina nggak ada. Jadi mungkin kalau untuk gambas itu, untuk bunga lebih awal itu yang pertama keluar tuh bunga betina ya. Kalau lufa itu bunga jantan yang sering mekar duluan teman-teman. Kalau gambas ini enggak, jadi bunga betina tuh banyak di awal-awal, tapi bunga jantan belum siap. Nah, ini ada satu yang udah besar di ujung sana ya, di dekat kolam, dan yang beberapa berhasil penyerbukan di sebelah sini. Insya Allah ini berhasil. Ini di atas juga ada ya, di sekitaran sini ada teman-teman di dalam. Karena ini aku nggak buatkan rambatan, dia merambat di tanaman jeruk ya, tanaman jeruk kasturi. Mudah-mudahan tanaman jeruknya kuat. Nah, yang ini aku sebenarnya menjalar ke tanaman turi teman-teman. Ini yang penyerbukan. Nah, ini juga udah mulai berhasil ya, kelihatan sudah mulai membesar. Jadi alhamdulillah ini banyak gambas yang berhasil teman-teman. Insya Allah bisa masak sayur gambas, hasil panen sendiri ya. Aku belum banyak perubahan di kebun aku karena memang masih ini ya, nyicil. Terus tanahku itu kan habis ditanami ya teman-teman, jadi memang sedikit mengistirahatkan dulu biar bagus aja ya. Jadi memang masih banyak yang ditunda menanamnya, itu masih banyak yang berproses istirahat. Jadi ini ada padi, ada sedikit padi, ada di sana terong sudah tua. Dan ini untuk tanaman pohon belimbing aku pindah ke sini teman-teman, karena dia makin rimbun dan bunganya banyak. Mudah-mudahan di sini nanti buahnya jadi ya, karena ini full matahari dia. Dan di bagian bawah ini, potnya ini kan langsung nempel di tanah, kemungkinan nanti bakal akarnya menembus pot dan mungkin akan menyerap ya langsung di tanah. Ini bunganya beberapa udah rontok. Ada yang berhasil, ini satu, yang lainnya belum kelihatan teman-teman. Cuacanya di sini tuh sebenarnya kalau siang tuh lumayan terik ya teman-teman, tapi alhamdulillah masih ada kesejukan, masih ada embun pagi, jadi tanamannya masih segar ya. Dan sesekali ada hujan meskipun gak deras, tapi bagus di tanaman. Nah, bawang merahnya udah cantik teman-teman. Ini
udah mulai kelihatan pada numbuh kan. Kemarin itu baru pendek banget ya waktu update itu ya, ini udah mulai kelihatan. Meskipun nggak tumbuh semua, tapi bagus lah. Ini dari benih sendiri, nggak tahu nanti umbinya besar atau tidak ya. Terongnya pada buah lagi, tapi beberapa ini ada yang kena jamur seperti ini teman-teman, menghitam ini ya. Nanti nggak lama tuh layu, pada rontok naik gini, daunnya rontok. Tapi beberapa juga masih bagus. Yang menghitam gini kadang aku potongin. Nah seperti ini kan menghitam ini teman-teman, nanti dipotong, biasanya menjalar, tapi tunasnya banyak kan di bawah. Kalau nanam terong tuh sebenarnya lama ya teman-teman, bisa awet. Ini kemarin yang habis keserang hewan itu, tapi nggak tahu, beberapa memang aku pites ya, aku ambil, aku buang. Tapi ini udah mulai pergi kayaknya, nggak ada lagi. Ini jadi daun yang baru lumayan agak bersih, meskipun nggak bersih banget, nggak utuh banget, tapi ada ini, ada beberapa yang dimakan kan, tapi masih ada yang bagus. Kayaknya hewannya berkurang, yang kayak serangga kepik itu biasanya parah banget kalau makanin daun terong. Cuman untuk timunku yang diserang habis. Beda hama ya teman-teman, beda hewan. Yang di terong sama timun itu beda. Nah di sini aku ada daun bawang teman-teman, cantik-cantik ya. Tapi ini udah aku petikin teman-teman, ini bekas-bekas aku petik karena memang beberapa tuh ada yang roboh kayak gini, jadi aku petik ya daripada mubazir kering. Ini juga bekasnya aku panen, biasanya dadakan aja. Oke teman-teman, kita mau lanjut untuk panen. Ada beberapa cabai dan nanti ini ya, kita lihat nanas. Cabai besar. Dan kita mau lihat tanaman timunnya ini teman-teman. Ini ya, ini hewan yang makanin daun timun. Nih, mulai habiskan daunnya, tinggal beberapa aja. Ini padahal kalau aku tengokin, biasanya aku pites ya, aku buangin hamanya. Tapi nggak tahu, parah banget. Padahal yang di samping rumah itu enggak ya teman-teman, tapi yang di belakang ini dimakanin habis. Jadi mungkin nanti harus ganti atau tidak tanam lagi ya. Ada cabai di sini teman-teman. Cabainya ini roboh di dekat jaring. Kadang ya kita nanamnya kayak nggak rapi, malah dia berhasil tumbuh dengan baik. Yang kita rawat-rawat, kita taruh yang di tempat rapi malah sulit sekali teman-teman. Ini alhamdulillah cabai besar keriting ini. Kita mau petik nanasnya, ini dia teman-teman, sudah menguning ya. Bismillah. Pisaunya kurang tajam nih. Ini enggak terlalu banyak duri, jadinya kalau mau ambil itu lumayan mudah ya. Daunnya enggak terlalu banyak duri. Masya Allah beratnya besar ini teman-teman.
Masya Allah ya, ini berapa kilo ini teman-teman. Nanasnya besar, aromanya wangi banget. Nih udah matang pohon dan bagus banget ya, nggak ada luka, alhamdulillah ya. Padahal ini di tempat yang teduh ya, di bawah naungan pohon kelengkeng, tapi alhamdulillah bisa buah ternyata teman-teman. Dulu aku kira tuh kalau ke naungan tuh agak sulit buah ya, ternyata enggak juga. Ini bisa buah dan besar banget nih. Ini sama waktu aku panen di bawah pohon putsa, memang jenisnya nanas besar ya, dan nanas ini masya Allah manis teman-teman. Makanya aku paling suka kalau buah itu matang pohon ya. Selain memang jenisnya manis, kalau matang pohon itu menambah manis alami. Untuk pepaya itu juga sama ya teman-teman. Kalau matang pohon itu alhamdulillah ya, bisa merasakan enaknya, nikmatnya panen dari pekarangan, dan juga rasa dari buahnya itu nikmat banget, alhamdulillah ya. Punya lahan nggak terlalu luas tapi bisa nanam dan menghasilkan seperti ini, senang banget teman-teman, alhamdulillah. Oke, aku mau ambil lagi, ada keladi teman-teman, nggak terlalu besar tapi kayaknya bisalah buat digoreng ya. Biasanya tuh paling suka digoreng meskipun cuman sedikit, karena memang besarnya nggak sama. Nah di sini tuh sebenarnya keteduhan ya teman-teman. Jadi tanaman kelengkeng ini tuh sebenarnya bikin bingung, mau aku pangkas atau enggak gitu, karena dia tuh menaungi tanaman yang di bawahnya, tapi kalau dipangkas nanti daunnya muda terus, takutnya nggak bisa buah, dan memang kelengkengnya susah buah. Nah ini ada nanas lagi di sini, nanas jenis yang sama ya. Jadi nanasnya tuh daunnya tuh nggak banyak duri teman-teman, paling cuma di ujung, kalaupun ada di bawah sedikit-sedikit. Nah seperti ini, nanasnya tuh cuma di ujung aja yang bisa mengenai. Yang di sini tuh biasanya halus, nggak ada durinya. Itu keladi yang mau aku ambil. Sebenarnya ini ada satu lagi, tapi yang ini nggak tahu udah besar belum. Kalau pohonnya besar tapi bagian keladinya nggak tahu. Ini kayaknya udah tua sih memang. Nih akarnya itu cuma sedikit kayak nempel doang kan. Aku potong aja. Jenis keladi ini biasanya dibiarkan dulu teman-teman, nggak langsung aku konsumsi. Buah putsanya mulai buah lagi, tapi untuk kali ini bukan lalat buah, tapi ulat yang ada ulat yang ada rumahnya itu teman-teman. Terong. Ini ada cabai yang tua, dia belum terlalu memerah tapi sudah kecoklatan ya teman-teman, kehitaman. Ini tanaman cabai ini tuh biasanya awet, dia tetap terus berbuah meskipun tanamannya sudah tua. Ini ada yang kena luka, aku ambil juga. Mataharinya sudah mulai menyengat, panas. Seledrinya nih, ini sering diambilin 1-2 buat masak. Ini hasilnya teman-teman dari pekarangan ya. Cabenya nggak terlalu banyak, dan yang lainnya ada benih tapi aku masih biarkan, belum aku ambil, belum dipetik. Tadi tuh sengaja aku mau, sebenarnya kemarin sore aku mau panen nanas, tapi karena belum sempat ya pagi ini. Terus aku lihat juga cabenya ada beberapa yang memerah.
Ini dari kebun pekarangan teman-teman, alhamdulillah ya dengan hasilnya hari ini bisa menikmati hasil tanaman dari kebun pekarangan. Assalamualaikum.